Masih di cerita pendakian gua, pendakian Gunung Pangrango via Cibodas part 3. Akhirnya kita ngecamp di Kandang Badak. Setelah puas istirahat, puas tidur, sore harinya baru ngeh ternyata Kandang Badak seramai ini. Banyak pendaki yang baru pada berdatangan juga. Kandang Badak menjadi area camp terakhir bagi teman-teman yang mau ke puncak Pangrango. Meskipun bisa juga camp langsung di lembah Mandalawangi. Namun karena trek summit yang cukup berat, kalau harus bawa carrier ke puncak, makanya banyak yang memilih camp di Kandang Badak. Dan baru besoknya summit ke puncak tanpa harus membawa carrier. Bagi kalian yang belum pernah ke Kandang Badak, asli sih ini camp terenak yang pernah ada. Dan mungkin ini yang menjadi salah satu alasan kenapa banyak teman-teman pendaki lebih milih camp di Kandang Badak. Di sini tuh sumber airnya melimpah, ada warung pula. Meski nggak sebanyak di Putri, tapi kalau misal males masak ya tinggal ke warung aja. Selain itu yang nggak kalah penting, di sini tuh ada toilet. Bayangin, di ketinggian 2391 mdpl itu ada toilet, meskipun toilet seadanya ya. Tapi kalau ada airnya ya udah fasilitas bintang 5 deh guys. Nggak perlu repot kalau mau BAB di gunung, nggak perlu nyari semak-semak. Oh iya, di Kandang Badak tuh dingin banget ya guys. Pastikan sleeping bag, jaket, kaos kaki, sarung tangan jangan sampai ketinggalan. Dan kalau kita camp di Mandalawangi, tuh dinginnya lebih parah lagi. Jam 3 pagi kita udah bangun dan siap-siap buat summit. Pas pagi cuaca sih kelihatannya bakal cerah, tapi tetap jas hujan jangan sampai ketinggalan karena cuaca di gunung nggak bisa ketebak. Beres packing dan lain-lain, akhirnya kita mulai jalan dengan kondisi masih gelap karena sebelumnya kemarin kita juga jalan malam, jadi pas sampai sekarang nggak terlalu gimana gitu ya. Pukul 3.57 waktu Indonesia Barat kita sampai di Simpang Pangrango. Dari camp Kandang Badak ke Simpang Pangrango nggak lama, sekitar 10 menitan aja. Di sini kita sempetin berdoa dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Tepat pukul 4 pagi, kita mulai jalan. Dari Simpang Pangrango jalan masih oke lah ya. Dari agak landai, menanjak, merangkak, dan masuk ke celah-celah yang sempit. Treknya banyak pohon tumbang dan akar-akar pohon, jadi kudu hati-hati ya guys. Di perjalanan kita sempatkan sholat subuh dengan posisi duduk di trek yang menanjak. Pukul 5:39 fajar mulai datang, gelap mulai menghilang. Sunrise dengan merah kekuningannya mulai menyapa kita. Tampak di seberang gunung gede terlihat dengan bibiran kawahnya. Suara burung bersaut-sautan bikin kita tenang. Selama summit treknya menanjak terus ya guys. Nggak ada landai-landainya, jalan yang panjang, lorong-lorong yang menyempit. Bedanya trek summit didominasi dengan trek tanah, bukan bebatuan. Pukul 6:37 setelah trek nanjak yang melelahkan, akhirnya kita sampai juga di trek landai. Kalau udah ketemu trek landai kayak gini, artinya bentar lagi kita bakalan sampai di puncak. Yap, jam 6:39, setelah hampir 3 jam kita sampai juga akhirnya di puncak Pangrango dengan ketinggian 3019 mdpl. Di sini karena masih pagi, kita bebas deh buat foto-foto di tubuhnya sebelum diserbu sama pendaki TikTok. Di sini kita istirahat sebentar. Di sini terlihat ya teman-teman, puncak Pangrango tuh ya kayak gini aja. Nggak ada view-nya, puncaknya vegetasinya cenderung tertutup.